Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dari kelas studi agama 3B. Dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS filsafat agama, yaitu tentang menganalisa artikel. Berikutnya judul artikel, yaitu merupakan soal konsep hidup dan mati dalam Islam yang merupakan konsep dasar eskatologi. Penulisan dari artikel yaitu Umar Latif yang merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Arani, Banda Aceh. Tujuan penulisan artikel yaitu untuk mengetahui dan memahami konsep hidup dan mati dalam Islam serta hubungan etik spiritual dalam kerangka eskatologi. Teori yang digunakan dalam artikel merupakan teori hidup dan mati menurut agama Islam ataupun Al-Quran. Metode yang digunakan dalam artikel yaitu metode kuantitatif deskriptif, karena akan menghasilkan data secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk kuantitatif. Serta dalam pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi dan daftar pusat. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan istilah kata mati, yaitu al-maut kalau dalam kata Islam memiliki toleransi yang sama dengan istilah pancara indera, akal, dan lain-lain. Toleransi ini mengandung pemahaman bahwa kematian yang dimaksud berarti telah kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup, dan ini sama seperti seseorang telah kehilangan sejumlah organ tubuh yang menyebabkan seorang tersebut tidak dapat merasakan atau melihat sesuatu. Mati mengidentifikasikan berlawanan dengan kata hidup al-hayat. Meski kemudian kedua kata ini merupakan ciptaan Allah, namun demikian mati dan hidup berkaitan erat dengan kedudukan dan perwujudan roh. Kemudian kata hidup al-hayat, kata ini mengandung makna hidup atau kehidupan atau tumbuh berkembang, kekal. Maka hayat dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia di dunia yang ditandai antara lain dengan pertumbuhan fisik, pertumbuhan usia, pertumbuhan kebutuhan biologis, hubungan silaturahmi, kepemilikan harta, kedudukan, kemegahan, dan lain-lain. Kemudian secara sederhana, Al-Quran turut mengemukakan pengertian yang hampir sama terhadap perubahan maksud. Al-Quran menunjukkan bahwa setiap makhluk yang mempunyai roh pasti mati. Bahkan alam dunia pun akan diakhiri dengan mati atau kiamat. Oleh karena itu kematian adalah sesuatu yang pasti dan tiada satupun yang dapat melarikan diri daripadanya, dan bahkan mati akan mendatanginya. Di samping itu, mati merupakan perkara gaib yang tidak dapat diketahui oleh manusia, serta peristiwanya kejadiannya berlaku pada setiap detik, setiap masa, dan setiap saat pada jiwa. Secara keseluruhan, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang hidup dan mati merupakan persoalan-persoalan yang termaksud dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dijelaskan kepada manusia. Namun persamaan tentang kedua kata ini, hidup dan mati, oleh Al-Quran telah diberikan sejumlah informasi agar manusia memperhatikan secara seksama pentingnya kedua kata ini. Bahkan dalam Al-Quran, kata-kata ini, mati dan hidup, dinilai sebagai bentuk presentasi adanya kehidupan yang abadi setelah adanya kematian, karena manusia atau makhluk yang bernyawa dipastikan akan dijemput melalui kematian untuk menuju ke alam akhirat. Dengan demikian, maka mati dikatakan mempunyai ciri-ciri penyucian atau pemindahan atau pemisahan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan artikel tentang konsep hidup dan mati secara Islam.
Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.